Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, selamat mendengarkan. Aku hanya bisa memperlakukan kuda mati sebagai kuda hidup, gumam Xiaoyan, mengeluarkan pil setan hati dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lalu, matanya pada saat ini, mata benar-benar menjadi seaneh lubang hitam. Keadaan ini persis seperti keadaan iblis batin semu yang diaktifkan oleh pil iblis batin. Setelah memasuki kondisi iblis batin semu, kekuatan spiritual Xiaoyan tidak akan meningkat sama sekali, tetapi dia akan berada dalam kondisi yang benar-benar tenang. Keadaan ini akan memungkinkan Xiaoyan untuk mengerahkan setiap ons kekuatan di tubuhnya, hanya saja, ketika menghadapi situasi kematian tertentu, ia juga bisa mengandalkan alasan semacam ini untuk menemukan secercah kehidupan dari tempat kematian tersebut. Mengandalkan ketenangan mutlak yang diberikan oleh keadaan iblis semu dan persepsinya yang tajam, Xiaoyan segera menemukan bahwa sepasang lampu merah samar di mata penjaga tulang naga sebenarnya bergerak seiring dengan gerakan tubuhnya masih melihat sesuatu meskipun dia sudah mati. Atau, apakah ia merasakan posisinya melalui cara lain? Melihat penjaga tulang naga bergegas ke arahnya lagi, Xiaoyan juga memikirkannya, dan simbol kehidupan dan kematian leluhur hitam dan putih dengan cepat muncul, dan kemudian membentuk perisai cahaya abu-abu untuk menutupi seluruh tubuh Xiaoyan, dan ketika cahaya abu-abu perisai saat terbentuk, tubuh penjaga tulang naga membeku di tempatnya. Ia melihat sekeliling dengan curiga, seolah ingin menemukan posisi Xiaoyan, tapi Xiaoyan sebenarnya ada di depannya dan tidak bergerak apapun. Melihat kerangka berbentuk naga yang berputar seperti lalat tanpa kepala, Xiaoyan menghela nafas lega. Sepertinya tebakannya benar, penjaga tulang naga semacam ini telah mati selama bertahun-tahun, jadi tentu saja tidak mungkin mengembalikannya. Dilengkapi dengan vision, alasan kenapa mereka bisa mengunci target serangan sebenarnya adalah dengan merasakan amarah di tubuh lawan. Apa yang dilakukan Xiaoyan adalah menggunakan energi kematian dari jimat kehidupan dan kematian leluhur untuk membentuk penghalang isolasi, menutupi seluruh kehidupan di sekitarnya. Tanpa bimbingan kehidupan, penjaga tulang naga secara alami tidak lagi dapat merasakannya kehadiran Xiaoyan. Mirip dengan penjaga tulang naga yang disegel ke dalam makam surgawi oleh Xiaoyan, sebenarnya tidak ada gerakan setelah masuk. Setelah memastikan keselamatannya sendiri, Xiaoyan mulai berpikir tentang cara menghancurkan inti energi di penjaga tulang naga. Inti tersebut dilindungi di dalam tulang naga. Untuk menghancurkannya, dia harus menghancurkan pertahanan tulang permukaan kekuatan Yan saat ini. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan magis, akan sulit untuk mematahkan tulang itu. Xiaoyan awalnya berencana menggunakan kekuatan Kaisar Yan, tetapi segera dia menyadari bahwa Kaisar Yan mengandung energi api kehidupan. Kemarahan yang agung seperti itu pasti akan membuat orang itu segera menyadari lokasinya kemudian, jadi dia melepaskan ide untuk menggunakan Demon Fury Fire Lotus. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba teringat akan skill bertarung yang sudah lama tidak dia gunakan. Meskipun skill bertarung ini telah ditingkatkan setelah dia naik ke dunia, itu jarang digunakan, dia tiba-tiba mengingatnya. Saat menghadapi musuh dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, itu bisa memainkan peran yang tidak terduga. Begitu dia memikirkan hal ini, sosok Xiaoyan dengan cepat menyapu dan bergegas menuju penjaga tulang naga yang masih berputar di tempatnya. Saat dia mendekati penjaga tulang naga, tangan kanannya mengepal, dan Kaisar Yan dengan cepat membungkusnya itu di sekitar kepalan tangan. Akhirnya, itu menghantam dada kerangka berbentuk naga dengan keras, dan kekuatan yang kuat meledak, menyebabkan riak di ruang sekitarnya. Pada saat yang sama ketika tinju Xiaoyan mengenai penjaga tulang naga juga bereaksi dan dengan cepat menyerang ke arah Xiaoyan dengan cakar tulang. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki kehidupan di tubuhnya saat ini, namun, kekuatan spiritual yang dikeluarkan oleh serangannya juga bisa menjadi sasaran penjaga tulang naga. Namun, karena Xiaoyan berani mengambil risiko untuk melancarkan serangan, dia harus bersiap dengan baik. Saat dia menggunakan langkah pemakaman teratai iblis untuk mundur dengan cepat, dia memanggil pengawal Oniwu dan armor kuno naga dan Phoenix bersama-sama. Dia menggunakan jimat leluhur waktunya untuk memaksa serangan penjaga tulang naga berhenti sejenak, dan tidak terluka oleh serangan balik penjaga tulang naga. Meledak, sambil berdiri teguh, Xiaoyan juga perlahan menjabat tangannya. Energi gelap yang awalnya menyerang tubuh penjaga tulang naga tiba-tiba meledak, dan kemudian, sesuatu sepertinya pecah, dan kerangka besar berbentuk naga juga berhenti di tempatnya.
Apa yang digunakan Xiao Yan persis dengan Bajibeng yang dia pelajari di benua Douqi. Setelah dia naik ke dunia 1000 besar, dia juga meningkatkannya, membuat keterampilan bertarung yang awalnya hanya di tingkat bumi paling baik ditingkatkan menjadi setidaknya kesempurnaan agung. Pada level sihir ilahi, ciri khas dari skill bertarung ini adalah mengandung 8 lapisan kekuatan gelap, meskipun tidak dapat menembus pertahanan permukaan musuh. Kekuatan gelap tersebut dapat menyerang tubuh musuh dan meledak, sehingga menyebabkan kerusakan pada dirinya. Justru karena karakteristik inilah Xiao Yan memilih untuk menggunakan jurus ini untuk menghadapi penjaga tulang naga. Tentu saja, dalam keadaan normal, menghadapi orang kuat di tingkat Dzogchen tertinggi bumi, Bajibeng miliknya tidak akan berpengaruh, sama sekali, karena pada titik ini level ini dapat langsung mendeteksi energi gelap yang menyerang tubuh dan mengeluarkannya. Namun penjaga tulang naga ini tidak memiliki persepsi seperti itu, oleh karena itu energi gelap Bajibeng dapat memberikan efek seperti itu. Pukulan tadi seharusnya menghancurkan intinya. Melihat kerangka yang tidak bergerak itu, Xiao Yan perlahan melangkah maju, ingin mengambil kerangka itu. Jika pada akhirnya dia tidak bisa mendapatkan Kaisar Naga, adapun kerangka itu penjaga tulang naga ini, yang setidaknya memiliki kekuatan tertinggi Dzogchen, juga merupakan pengganti yang baik. Namun, pada saat ini, penjaga tulang naga yang berhenti bergerak tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Xiao Yan. Bahkan Xiao Yan, yang berada dalam kondisi iblis batin semu, mau tak mau terkejut, dan dia dengan cepat mundur. Setelah beberapa langkah, dia mengambil posisi bertahan. Pada saat yang sama, dia juga bertanya dalam benaknya, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa selama kamu menghancurkan inti energi orang ini, dia tidak akan bisa bergerak? Kenapa dia bergerak lagi? Saya tidak tahu, secara logika. Tebakan saya pasti benar, roh pesawat juga tampak sedikit tidak berdaya. Dia benar-benar tidak bermaksud membodohi Xiao Yan kali ini, tetapi dia menghadapi situasi seperti itu, tidak ada yang lain ngomong-ngomong, sekarang aku hanya bisa membunuhku. Kekuatan yang disuntikkan ke dalam tubuhmu akan memungkinkanmu menerobos ke bumi tertinggi, dan kamu mungkin masih memiliki peluang untuk menang. Ya, Xiao Yan mengangguk, meskipun dia berencana untuk tetap melakukannya. Kekuatan itu untuk serangan di masa depan terhadap yang tertinggi surgawi, tetapi sekarang tidak tersedia. Dia tidak terlalu peduli lagi ketika dia sedang mempersiapkan mental untuk memurnikan energi embrio pesawat. Kerangka berbentuk naga itu tiba-tiba berkata, "Terima kasih, Yang Mulia. Telah membantu saya untuk dibebaskan." Ketika Long Fan mendengar suara penjaga tulang naga, Xiao Yan juga tercengang. Meskipun dia belum pernah mendengar penjaga tulang naga berbicara sebelumnya, itu berbeda dari yang sebelumnya kedengarannya seperti binatang buas yang mengaum. Dibandingkan dengan suaranya, sekarang suaranya terdengar tidak jauh berbeda dengan suara orang normal kecuali sedikit serak. Karena hati-hati, Xiao Yan tidak mendekat, tapi masih menjaga jarak tertentu dari penjaga tulang naga. Dia melihat api jiwa yang berubah menjadi biru samar di matanya, dan tiba-tiba menyadari sesuatu secara teori. Penjaga tulang naga adalah sejenis boneka, namun bahannya terbuat dari tulang naga. Namun, klan naga sendiri sangat mementingkan mayat rakyatnya sendiri, jadi bagaimana mungkin menggunakan tulang naga? Membuat boneka. Haha, cara membuat penjaga tulang naga sebenarnya adalah hukuman yang kejam bagi klan naga kita. Beberapa orang yang melanggar hukum klan naga dijatuhi hukuman mati, dan mayatnya juga dijadikan penjaga tulang naga untuk penebusan. Saat pikiran Xiao Yan melonjak, penjaga tulang naga sepertinya melihat keraguan batin Xiao Yan dan berbicara perlahan. Senior juga, Xiao Yan tertegun sejenak, namun hatinya terasa sedikit aneh. Bukannya dia belum pernah membuat boneka sebelumnya jiwa dari mayat. Jika tidak, gigitan boneka dapat terjadi. Fenomena utamanya, belum lagi menurut apa yang dikatakan orang ini adalah metode eksekusi, jadi bagaimana bisa meninggalkan kesadaran jiwa? Haha, aku bukan orang yang bersalah. Faktanya, tidak ada satupun penjaga tulang naga di ruang rahasia ini yang merupakan orang yang bersalah. Kerangka itu melanjutkan setelah terdiam beberapa saat bisa mendengar jejak kebencian dalam kata-katanya. Ia menatap ke arah Xiao Yan dan berkata perlahan, apakah kamu bersedia mendengarkan saya bercerita? Saya ingin mendengar detailnya. Xiao Yan segera menyetujuinya karena orang ini memiliki kekuatan seperti itu, statusnya pasti cukup tinggi. Dia mungkin mengetahui banyak rahasia tentang reruntuhan Dewa Naga. Jika dia bisa menguasai informasi ini, dia pasti akan mendapat lebih banyak keuntungan di reruntuhan ini.
Nama saya Long Fan. Meskipun saya anggota klan naga, bakat saya tidak luar biasa. Untungnya, saya dihargai oleh Dewa Naga. Di bawah bimbingannya, saya menjadi komandan pengawal Tianlong dan membangun yang termasyhur, eksploitasi militer, dan akhirnya dia cukup beruntung untuk memasuki alam surgawi tertinggi. Kerangka itu memperkenalkan dirinya secara singkat, tetapi gambaran yang tampak jelas membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Pantas saja kekuatan penjaga tulang naga ini begitu kejam. Bahkan setelah mati, ia memiliki kekuatan Dzogchen tertinggi bumi. Ternyata ia adalah orang yang super kuat di level surga tertinggi dalam hidup, dan sang naga Tuhan memang cukup mampu. Dia benar-benar bisa mengubah naga menjadi naga. Orang yang tidak memiliki bakat luar biasa mengajar yang maha tinggi sepanjang hari. Tapi, bukankah itu Kaisar Naga? Selama bencana langit dan bumi, kami diperintahkan oleh Dewa Naga untuk pergi ke pegunungan matahari terbenam untuk menembak Kaisar Iblis Xuan bernama Kaisar Naga Iblis dari suku jahat di luar wilayah. Meskipun Kaisar Naga Iblis memiliki kekuatan yang sebanding dengan Bawah Dari yang abadi tertinggi, tetapi bahkan di bawah pengepungan bersama kita, dia dibunuh dengan seluruh kekuatan kita. Ketika Long Fan membicarakan masalah ini, nadanya menjadi lebih percaya diri. Bagaimanapun, setiap perbedaan level antara yang tertinggi surgawi jauh lebih besar daripada perbedaan antara yang tertinggi biasa dan yang tertinggi bumi. Ketika dia pertama kali memasuki alam tertinggi surgawi, dia dapat bekerja sama dengan sekelompok tertinggi bumi tingkat rendah untuk membunuh seorang abadi surgawi tertinggi, dan memang memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Belum lagi Raja Naga Iblis juga memiliki status tertentu di antara suku-suku jahat di luar wilayah, dan telah menyebabkan kerugian bagi banyak alam yang lebih rendah. Namun, meskipun kami membunuh Raja Naga Iblis, kami juga membayar harga yang mahal. Semua orang terluka. Saat kami sedang beristirahat di tempat dan bersiap untuk kembali mendukung Dewa Naga, kami bertemu Long Nixian saat namanya, Long Nixian, disebutkan. Long Fan juga mengertakkan gigi, jelas muak dengan nama ini. Long Nixian, siapa itu? Merasakan kebencian dalam nada suara Long Fan, Xiao Yan mau tidak mau bertanya. Itulah Kaisar Naga yang kau panggil dia. Saat itu, dia juga merupakan bawahan Dewa Naga, yang bertanggung jawab untuk menembak Kaisar Iblis lain di tempat lain. Saat kami melihatnya, kami mengira dia telah membunuh Kaisar Iblis di sana. Kaisar, jadi dia datang untuk mendukung kami, tapi yang tidak kami duga adalah dia akan membunuh kami saat kami bertemu. Jika sebelumnya, pengawal Tianlong kami secara alami tidak akan takut padanya, tetapi setelah mengalami pertempuran berdarah, tapi saudara-saudara semuanya terluka, jadi tidak mengherankan, kami mati secara tragis di tangan Long Nixian. Baru setelah itu kami memahami bahwa Long Nixian telah berlindung di suku jahat di luar wilayah dan telah mengumpulkan beberapa Kaisar Iblis Surgawi yang mengepung Lord Dewa Naga. Petik 2. Setelah membunuh kami, Long Nixian menjadikan mayat kami menjadi penjaga tulang naga, berniat mengusir kami, tetapi sisa kebencian dan obsesi di hati kami melepaskan diri dari belenggunya menekanku dengan platform batu yang terbuat dari batu penempaan ilahi. Sampai kamu datang ke sini dan membuka segel ini. Aku tidak menyangka bahwa yang disebut Kaisar Naga sebenarnya adalah orang seperti itu. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia kupikir itu agak aneh sebelumnya. Karena ini adalah makam yang ditinggalkan oleh Kaisar Naga, mengapa disebut reruntuhan Dewa Naga? Sekarang kalau dipikir-pikir, pasti sarang burung murai Jiu Zhan itu Dewa Naga. Aku juga tahu kalau tujuan temanku datang ke sini adalah untuk mencari peluang. Tapi ada satu hal yang harus diingat. Apapun yang terjadi, jangan percaya apa yang dikatakan Long Nixian. Dan menurut tebakanku, orang itu mungkin belum benar-benar mati, belum. Long Fan memperingatkan lagi ketika dia melihat ekspresi agak serius Xiao Yan. Apa, kali ini, Xiao Yan benar-benar terkejut. Jika Kaisar Naga belum mati, bukankah itu berarti ada penguasa surgawi yang berkolusi dengan suku-suku jahat di luar wilayah yang menunggu mereka? Lalu bukankah perjalanan mereka akan meminta kematian? Pada saat itu, meskipun Dewa Naga Dewa dikepung oleh beberapa Kaisar Iblis Surgawi, kekuatannya telah mencapai tingkat suci, jadi pada akhirnya dia mencoba yang terbaik untuk membunuh semua Kaisar Iblis Surgawi itu. Namun, ketika dia kelelahan, dia bertemu serangan diam-diam Long Ni Immortal, dan Dewa Naga juga memperhatikan pada saat itu bahwa Long Nixian telah terlibat dengan suku jahat di luar wilayah. Jadi ketika dia meninggal, dia menggunakan sisa kekuatan spiritualnya untuk membentuk segel untuk menyegel Long Nixian di sini.
Meskipun perang itu telah berlangsung selama ribuan tahun, vitalitas klan naga kita selalu sangat kuat, jadi kemungkinan besar dia belum mati. Jika dia lolos, pasti akan menimbulkan kekacauan bagi satu pihak, dia kekuatannya pasti tidak akan sebaik sebelumnya, jadi saya harap Anda dapat membantu saya membunuh binatang ini. Senior, bukannya aku tidak ingin membantumu, hanya saja aku baru saja memasuki tingkat tertinggi ke-9, dan Kaisar Naga itu, bahkan jika dia telah disegel selama 10.000 tahun, saya khawatir setelah dia keluar setidaknya dia memiliki kekuatan makhluk tertinggi Dzogchen. Jika dia benar-benar bertemu dengannya, bahkan menyelamatkan nyawanya akan menjadi masalah. Setelah mendengar permintaan Long Fan, Xiaoyan tertegun sejenak, lalu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, alasan mengapa dia ingin menemukan tulang Kaisar Naga sebelumnya adalah karena dia mengira Kaisar Naga telah jatuh. Sekarang dia tahu bahwa Kaisar Naga masih hidup, dia bahkan tidak bisa melarikan diri, jadi dia tidak akan melakukannya akal untuk pergi mencari kematian. Memang benar kamu sendiri tidak bisa melakukannya, tapi jika kamu bisa mengambil alih penjaga tulang naga, kamu seharusnya bisa membunuhnya dengan bantuan semangat juangmu. Long Fan berkata perlahan, meskipun setelah kita dibuat menjadi boneka, kekuatan tempurnya tidak sebaik sebelumnya, tetapi jika mereka bersatu, mereka masih bisa bersaing dengan tertinggi surgawi biasa. Itu masih cukup untuk menghadapi pria yang juga telah disegel selama bertahun-tahun. Petik 2. Aku takut, senior, karena aku bukan ahli formasi pertempuran. Aku tidak tahu bagaimana menggunakan semangat juangku. Bahkan jika kamu memberikan penjaga tulang naga kepadaku, aku tidak akan bisa menggunakan kekuatannya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia juga mendambakan pasukan penjaga tulang naga, dia masih tahu bahwa dialah yang terbaik situasi. Jika dia terlibat dalam formasi spiritual, dia tidak tahu apa-apa tentang profesi master formasi pertempuran. Dia hanya tahu bahwa cara mereka bertarung sangat mirip dengan bertarung dengan bom vitalitas kata-kata. Aku khawatir akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Haha, tidak masalah. Meskipun kamu bukan master formasi pertempuran, pikiranmu lebih kuat dari master formasi pertempuran biasa, jadi kamu secara alami memenuhi syarat untuk memimpin penjaga tulang naga. Namun, dengan kekuatan pikiranmu, jika kamu tidak menjadi master formasi pertempuran, itu agak terlalu boros, jadi izinkan aku membantumu menyelesaikan langkah terakhir ini. Begitu dia selesai berbicara, dua api biru diam-diam melayang keluar dari mata kerangka Long Fan, dan akhirnya dituangkan ke dalamnya. Di dalam topi Tianling Xiaoyan, dan ketika api menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan, banyak pengetahuan baru muncul di benak Xiaoyan, yaitu pengetahuan tentang master pertempuran. Selain pengetahuan, ada juga wawasan Long Fan tentang formasi pertempuran selama bertahun-tahun. Selama Xiaoyan bisa mencerna semua hal ini, maka dia bisa menjadi master formasi pertempuran tingkat lanjut sejati dalam satu langkah. Dan yang terpenting adalah Xiaoyan masih dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat secara dramatis dari sebelumnya. Sekarang, dia mungkin sebanding dengan yang tertinggi Dzogchen dalam hal kekuatan jiwa. Tidak hanya itu, dua api di benaknya juga dipenuhi dengan kekuatan yang sangat aneh. Xiaoyan merasakan gelombang yang mirip dengan api jiwa, namun sepertinya bercampur dengan sesuatu yang lain, membuatnya kekuatannya menjadi lebih kuat, dan Xiaoyan merasa meskipun api jiwanya mirip dengan kedua api ini, ia pasti bukan musuhnya jika bertabrakan secara langsung. Inilah api semangat juang, terkondensasi dari semangat juang yang tersisa di tubuhku saat aku terjatuh. Kekuatannya setara dengan serangan puluhan juta roh semangat juang, kekuatan juga akan hilang, jadi yang terbaik adalah tidak menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Mendengar ini, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang. Bukankah itu setara dengan puluhan ribu roh perang? Kekuatan tingkat tertinggi surgawi. Dengan cara ini, bahkan jika dia bertemu dengan orang yang berkuasa di tingkat tertinggi surgawi di masa depan, dia akan memiliki kepercayaan diri. Meskipun kekuatannya saat ini tidak terlalu rendah, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan makhluk seperti penguasa surgawi. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Levelnya sendiri hanyalah tingkat ke-9 dari penguasa tertinggi. Munculnya api semangat juang ini bisa dikatakan telah sepenuhnya menutupi kekurangan Xiaoyan ini. Selain itu, meskipun kekuatan penjaga tulang naga kuat, kamu tetap tidak bisa mengendalikannya, jadi jika kamu ingin menggunakan kekuatannya untuk sementara, kamu akan memerlukan bantuan dari dunia luar.
Kata Long Fan sambil berbicara dari dadanya. Dia mengeluarkan bola kristal jernih dan perlahan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah, melihat bola kristal itu, mata Xiao Yan bersinar karena terkejut. Dengan persepsi jiwanya, dia secara alami bisa merasakan betapa kuatnya energi yang terkandung dalam manik ini. Jika dia bisa menyerap energi di dalamnya, He mungkin bisa langsung menerobos ke ranah Earth Supreme. Ini adalah mutiara roh naga. Saat kamu memegangnya, kamu diberkati dengan semangat juangku dan hampir tidak bisa mengendalikan penjaga tulang naga. Tapi ingat, waktunya tidak boleh terlalu lama, jika tidak, kamu pasti akan menerima serangan balasan dari pertarunganku, roh. Long Fan memperingatkan kata demi kata. Selain itu, sebagian energiku masih tersegel di mutiara roh naga, dan kamu juga dapat menyerap kekuatan darinya dan menggunakannya untuk berkultivasi. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa, mau tak mau dia mendecakkan bibirnya. Tidak heran energi di dalamnya begitu kuat. Ternyata mengandung sebagian kekuatan Long Fan selama hidupnya sedikit saja, itu sudah cukup bagi orang kuat di tingkat tertinggi untuk mendapatkan keuntungan tanpa henti. Xiao Yan juga mengetahui sesuatu tentang apa yang disebut mutiara roh naga. Dia telah membacanya di buku kuno klan Jeoyuk. Dikatakan bahwa beberapa naga yang kuat dapat menyegel kekuatan spiritual mereka sendiri ketika mereka jatuh. Manik roh naga ini memadatkan kekuatan spiritual murni seumur hidupnya dan bahkan kekuatan darah. Jika bisa diperoleh dan dimurnikan, itu akan sangat bermanfaat untuk budidaya. Manik roh naga semacam ini selalu tak ternilai harganya di pasaran. Bahkan manik roh naga tertinggi biasa bisa dijual setidaknya dengan harga puluhan juta cairan roh tertinggi, belum lagi harga makhluk tertinggi surgawi. Terus terang, nilai benda ini jauh lebih rendah daripada miliaran cairan spiritual tertinggi. Ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Tolong bantu kami memenuhi keinginan terakhirmu. Setelah menyerahkan mutiara roh naga, aura di tubuh Long Fan menjadi semakin gelap. Dia kembali menjadi boneka yang tidak sadarkan diri, tapi kali ini, dia mungkin tidak akan membunuh siapapun seperti yang dia lakukan sebelumnya. Ngomong-ngomong, di reruntuhan ini, masih ada kekuatan magis tiada taraf yang ditinggalkan oleh Dewa Naga, yang disebut nyanyian naga untuk menaklukkan iblis. Meskipun kekuatan magis ini tidak termasuk di antara 36 kekuatan magis yang tiada taraf, ia juga diberi peringkat di antara mereka. Di antara mereka, alasan mengapa Long Nixian menyelinap ke Lord Long Shen adalah karena kekuatan magis ini. Jika Anda bersedia, Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Sebelum kesadarannya hampir menghilang, Long Fan juga tiba-tiba teringat sesuatu, kata cepat. Tapi setelah mengucapkan kata-kata ini, kesadaran kecilnya lenyap sama sekali, dan kerangka di depannya kembali ke tampilan aslinya, tanpa gerakan apapun lagi. Terima kasih, senior. Meskipun dia tahu bahwa kesadaran Long Fan telah menghilang, Xiao Yan dengan lembut menangkupkan tangannya ke arah mayatnya. Satu pukulan sebanding dengan 36 pukulan, kekuatan magis memang sangat menarik baginya. Jika tidak, dia benar-benar tidak ingin masuk ke air berlumpur ini dan akan melarikan diri dengan mutiara roh naga. Lagi pula, apa yang dia peroleh di sini sudah cukup. Setelah menyingkirkan pelindung tulang naga Long Fan, Xiao Yan juga dengan hati-hati memilah informasi tentang master formasi pertempuran di benaknya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa terlalu banyak. Itu keterlaluan, dan pencapaian di segala aspek tidak terlalu rendah. Tak perlu dikatakan lagi, alkemis spiritual adalah profesi yang telah dia latih dengan keras selama bertahun-tahun di benua Doki. Master formasi spiritual juga berevolusi dari pencapaian sebelumnya dalam teknik pertempuran. Dia tidak pernah menyempurnakan senjata, menilai dari 3 senjata Yuan Shen, jika dia benar-benar harus melakukannya sendiri, level dari benda yang disempurnakan tidak akan jauh berbeda. Adapun master formasi pertempuran, di awalnya tidak tahu apa-apa tentang itu. Alhasil, Long Fan langsung menanamkan hal-hal tersebut, membuatnya mencapai langit dalam satu langkah. Lupakan saja, lebih banyak metode juga bagus. Xiao Yan menghela nafas tanpa daya dan dengan hati-hati menyingkirkan mutiara roh naga. Hal ini terkait dengan apakah dia bisa menggunakan penjaga tulang naga di masa depan sesuka hati. Setidaknya sampai dia bisa mengendalikan penjaga tulang naga dengan kekuatannya sendiri, dia masih harus menjaga benda ini. Siapa yang tahu apakah benda ini akan kehilangan efeknya karena kekuatan di dalamnya telah habis. Setelah keluar dari ruang rahasia, Xiao Yan bergabung dengan tim pemburu harta karun lagi. Untuk berjaga-jaga,
dia hanya mengganti wajahnya dengan kulit binatang hantu yang dibawa dari benua Doki untuk menghindari sasaran kritik publik berhasil. Panennya banyak, dan saya mendapat beberapa benda suci tingkat rendah dan kekuatan magis kecil. Namun, panennya secara alami tidak sebaik harta yang saya dapatkan dari Long Fan. Xiao Yan tidak terkejut dengan hal ini. Lagi pula, meskipun ada banyak warisan di reruntuhan Dewa Naga, mustahil menemukan harta berharga seperti mangkuk pengumpul roh di mana-mana. Terlebih lagi, benda suci tingkat rendah yang dia temukan sudah ada sangat berharga bagi makhluk tertinggi kelas 9. Ini sangat bagus sehingga bahkan orang yang paling berkuasa di dunia pun mau tidak mau merasa bersemangat, tapi itu bisa dilihat di mana-mana di sini, yang menunjukkan betapa kayanya koleksi Dewa Naga saat itu. Selama proses perampasan harta karun selama periode ini, kekuatan Xiao Yan juga meningkat secara signifikan. Tidak hanya dia sepenuhnya menstabilkan kekuatan spiritualnya, dia juga meningkatkannya ke tingkat kesempurnaan tertinggi tingkat 9 dari dunia. Dapat dikatakan bahwa yang maha tinggi hanya berjarak satu langkah. Jika dia menggunakan semua metodenya, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung bahkan melawan keberadaan tingkat tertinggi di tingkat atas. Tentu saja, itu yang dia katakan, tapi Xiao Yan sendiri tidak ingin bertemu dengan Earth Supreme. Meskipun reruntuhan Dewa Naga hanya mengizinkan orang-orang di bawah Earth Supreme untuk masuk, ras monster mitos ini memiliki warisan yang sangat panjang, jadi mungkin ada cara agar kamu bisa memasuki tempat ini, jadi Xiao Yan tidak bersikap terlalu sombong. Selama perburuan harta karun, dia juga bertemu Qin Wan'er dan yang lainnya. Qin Wan'er dipromosikan dari kelas 8 tertinggi ke kelas 9 tidak cocok dengannya. Setelah beberapa hari mencari, mereka akhirnya sampai di bagian terdalam dari reruntuhan Dewa Naga. Yang mengejutkan semua orang, bagian terdalam dari reruntuhan Dewa Naga adalah pegunungan yang sangat terpencil. Meskipun pegunungan ini jauh lebih besar dari seluruh pegunungan matahari terbenam, hampir tidak ada apapun di dalamnya, hanya tulang belulang di mana-mana bahkan tidak ada satupun rumput liar yang dapat ditemukan. Apakah ini makam naga? Berbeda dengan yang lain, Xiao Yan memiliki ingatan Long Fan, jadi dia mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang biasa. Menurut ingatan Long Fan, tempat ini disebut makam naga oleh Dewa Naga untuk dirinya sendiri juga merupakan tempat di mana 3 kaisar iblis surgawi lainnya menyergap Dewa Naga, jadi dapat disimpulkan bahwa Kaisar Naga mungkin disegel di sini. Salah satu tujuan perjalanan Xiao Yan adalah untuk mencegah Kaisar Naga membuka segelnya. Menurut Long Fan, segel Dewa Naga telah dipertahankan selama 10.000 tahun dan sudah goyah meskipun dia telah membuat banyak persiapan. Jika dia bisa membunuh Kaisar Naga yang tersegel sejak awal, itu akan menjadi hasil terbaik. Namun, yang lain tidak mengetahui hal ini. Setelah memasuki makam naga, mereka mencari segala sesuatu di dekatnya seperti belalang yang melewati perbatasan. Mereka bahkan mengobrak-abrik tanah di sini, tetapi masih tidak menemukan apapun. Xiao Yan juga berbaur dengan tim dan mencoba mencari segel yang dipasang oleh Dewa Naga, tapi dia juga tidak menemukan apapun. Apakah Long Fan melakukan kesalahan? Segelnya ada di tempat lain. Xiao Yan sedikit mengernyit. Saat dia memikirkan apakah dia harus mencari di tempat lain, dia mendengar keributan tiba-tiba dari kerumunan di depannya. Saya melihat pemimpin yang diutus oleh suku Kunpeng kali ini perlahan mengangkat sesuatu. Itu Zong yang dari suku Kunpeng. Apa yang ada di tangannya seharusnya adalah harta yang dia dapatkan di pelelangan sebelumnya, kan? Yah. Kudengar beberapa kekuatan lain mencoba yang terbaik untuk merebut benda itu tetapi gagal. Dia kapan kamu mengeluarkannya, kamu pasti mendapat informasi darinya, kan? Xiao Yan melihat percakapan itu sambil mendengarkan percakapan orang-orang di sekitarnya. Banyak orang telah mencari keberadaan klan Kunpeng dan yang lainnya sejak saat itu, mereka memasuki reruntuhan, mencoba merebut tangan mereka. Tak satu pun harta yang mereka beli ditemukan. Sepertinya mereka seharusnya sudah mempersiapkannya terlebih dahulu. Itu pasti karena mereka mendapat beberapa informasi penting dari kunci yang mereka lelang sebelumnya. Saya tidak tahu apakah informasi ini ada hubungannya dengan pengaturan Dewa Naga. Lakukan. Melihat Zong yang mengeluarkan cincin giok yang didapatnya dari pelelangan, semua orang yang selama ini mengamati cincin giok itu bergegas maju dan mencoba mengambil cincin giok itu. Cahaya menyilaukan menyala di cincin giok, dan akhirnya perisai cahaya terbentuk, membuat semua orang terbang menjauh. Yang di tangannya pasti benda suci. Yang lain melihat cincin giok di tangan Zong Yang, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan.
Mampu menangkis serangan gabungan dari begitu banyak makhluk tertinggi dalam satu gerakan, aku takut hanya beberapa saja yang cukup bagus. Ini hanya mungkin dilakukan dengan benda-benda suci. Tanpa diduga, cincin giok yang dibeli orang ini di pelelangan bukan hanya sebuah kunci, tapi juga benda suci. Hanya Xiao Yan yang melihat cincin giok di tangannya dan samar-samar menyadari adanya kegelisahan. Ding! Setelah menggunakan cincin giok untuk mendorong kembali semua orang, Zhong Yang juga dengan ringan menggigit ujung lidahnya, menyemprotkan seteguk darah ke cincin giok di tangannya, dan menyerapnya. Setelah darah Zhong Yang, cahaya aneh berwarna darah juga menyala di cincin giok. Saat berikutnya, seluruh tanah mulai bergetar hebat, dan semburan riak ruang tiba-tiba menyebar, menyebabkan ruang di makam naga untuk mulai mendistorsi. Haha, legenda itu memang benar. Melihat pemandangan ini, mata Zhong Yang menunjukkan ekspresi berapi-api, dan dia terus mengirimkan kekuatan spiritual ke dalam cincin giok sarkofagus besar yang berdiri di antara langit dan bumi perlahan-lahan muncul dari ruang yang berputar. Segera setelah itu, aura kuno yang sepertinya datang dari hutan belantara tiba-tiba memenuhi seluruh pegunungan. Di bawah aura itu, bahkan keberadaan tingkat kesempurnaan tertinggi pun seperti semut ragu kalau itu adalah aura menakutkan yang bisa mendominasi seluruh dunia. Apakah ini peti mati Kaisar Naga? Seseorang telah menebak asal-muasal sarkofagus ini. Bagaimanapun, aura menakutkan seperti itu hanya bisa dilepaskan oleh keberadaan menakutkan di tingkat penguasa surgawi peti mati Kaisar Naga. Di tempat dia jatuh, pemilik peti mati kemungkinan besar adalah Kaisar Naga sendiri. Hah, merasakan nafas di dalam peti mati, Xiao Yan secara naluriah merasakan rasa jijik. Dalam pikirannya, dua api semangat juang yang ditinggalkan oleh Long Fan juga sedikit berdenyut keluar dari tubuhku dan bunuh musuh ini sendiri. Semuanya tidak diragukan lagi mengungkap asal-muasal peti mati ini. Menurut tebakan Xiao Yan, peti mati ini seharusnya menjadi tempat Dewa Naga menyegel Kaisar Naga. Jika peti mati ini dibuka dengan lancar, Kaisar Naga yang tersegel di dalamnya akan pecah tutup peti mati, yang sepertinya merupakan aura formasi spiritual. Meski auranya masih sangat redup, segelnya masih tetap dipertahankan. Meskipun segel ini terlihat sedikit goyah, segel ini dipasang oleh tertinggi surgawi tingkat suci. Bahkan setelah bertahun-tahun, segel ini tidak dapat dipatahkan oleh tertinggi sempurna kelas 9. Yang harus dilakukan Xiao Yan adalah memanfaatkannya sebelum orang itu benar-benar bisa membuka segelnya, dia membunuhnya sepenuhnya. Zhong Yang, apa yang terjadi? Mengapa sarkofagus ini belum dibuka? Pasukan yang bekerja sama dengan suku Kunpeng juga menemukan bahwa ada lapisan pertahanan tertentu pada sarkofagus di depan mereka, dan mereka tidak dapat membantu, tapi tanyakan kenapa mereka bekerja sama dengan suku Kunpeng dan tidak segan-segan melawan kekuatan lain karena Zhong yang telah berjanji kepada mereka sebelumnya bahwa mereka akan berbagi warisan Kaisar Naga secara setara, jadi mereka sebenarnya lebih mementingkan sarkofagus daripada Zhong Yang. Adalah normal bagi makam penguasa surgawi yang kuat untuk mengambil beberapa tindakan pertahanan terlebih dahulu, tetapi dengan ini di tangan, mudah untuk membuka sarkofagus ini. Mata Zhong yang sedikit berkedip dan dia berkata, namun, saya masih membutuhkannya bantuanmu. Selama aku bisa membuka sarkofagus ini. Yang lain merespons secara berurutan. Ini yang kamu katakan. Senyuman aneh muncul di wajah Zhong yang saat berikutnya, cahaya berdarah menyala dari cincin giok, dan tubuh orang-orang yang awalnya mengelilingi Zhong yang tiba-tiba meledak dan berbalik menjadi daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya, dan dituangkan ke dalam cincin giok. Melihat pemandangan ini, semua orang juga terkejut. Mereka yang berada jauh dari Zhong yang buru-buru ingin melarikan diri. Namun, cahaya berdarah menyebar dengan sangat cepat, tetapi cahaya itu menyusul mereka dalam sekejap mata, dan menyapu mereka juga. Itu berubah menjadi buih darah, dan setelah menyerap buih darah, senyuman di wajah Zhong yang menjadi sedikit lebih kuat. Zhong Yang, apa yang kamu lakukan? Orang lain yang tidak terlibat dalam lingkaran cahaya berdarah berteriak dengan cepat ketika mereka melihat Zhong yang terlihat sangat aneh. Dia bukan Zhong Yang, kata Xiao Yan tiba-tiba. Ini pertama kalinya dia melihat Zhong Yang ini. Saat pertama kali melihatnya, dia menyadari ada yang tidak beres. Saya tidak mengenal Zhong Yang, jadi dia tidak berani mengambil keputusan apapun. Sekarang, dia akhirnya bisa yakin bahwa orang di depannya mungkin telah dibawa pergi. Oh, kamu bilang aku bukan Zhong Yang, lalu siapa aku? Mendengar kata-kata Xiao Yan, Zhong Yang menoleh karena terkejut,
matanya sedikit menyipit, dan ada sedikit tanda pembunuhan tersembunyi di matanya. Masih ada orang di sini yang bisa mengetahui petunjuknya. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya menjadi Kaisar Naga, kan? Xiao Yan menatap Zhong Yang dan berkata perlahan, tubuhmu masih harus disegel di peti mati itu, dan jiwamu berada di dalam peti mati itu. Zhong Yang yang asli sudah diambil olehmu, kan? Kaisar Naga, bagaimana mungkin? Semua orang terkejut. Lagi pula, mereka ada di dalam hatiku. Kaisar Naga masih seorang yang jujur, dan sosok heroik, terutama ras binatang dengan darah naga di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jangan meludahi orang yang berlumuran darah. Orang macam apa Kaisar Naga itu? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Hal-hal yang tercela dan kelam. Orang macam apa? Dia hanya pengkhianat yang membelot ke suku jahat di luar wilayah. Xiao Yan mencibir dengan jijik. Dia memandang Zhong yang tampak semakin muram, dan melanjutkan, tapi itu masalahnya. Sayang sekali ketika kamu bersatu dengan Kaisar Iblis Surgawi untuk mengepung Dewa Naga, kamu mungkin tidak menyangka akan berakhir seperti ini, kan? Siapa kamu? Mengapa kamu tahu begitu banyak? Zhong yang melihat seperti ini. Saat itu jelas sangat gelap. Hanya sedikit orang yang mengetahui rahasianya saat itu, dan bahkan beberapa orang dalam itu pun sudah meninggal. Mendengar pengakuan terselubung Zhong yang atas kata-kata Xiao Yan, Qin Waner dan yang lainnya merasa sedikit gempar. Mereka tidak menyangka bahwa para pahlawan yang dikabarkan di dunia luar begitu menjijikkan ingin tahu tentang identitas Xiao Yan dan alasannya. Anda akan mengetahui begitu banyak rahasia yang bahkan ras binatang mitos pun tidak mengetahuinya. Jika kamu ingin orang lain tidak menyadarinya, kamu harus melakukannya sendiri. Xiao Yan mencibir dan berkata, Long Nixian, kamu juga anggota klan naga. Ketika musuh datang, kamu tidak berpikir untuk melawan klan jahat, dan kamu benar-benar berkolusi dengan mereka. Kamu baru saja kehilangan wajah klan naga. Kata-kata ini tentu saja bukan yang dikatakan Xiao Yan. Dengan karakter Xiao Yan, dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang benar seperti itu. Tapi apa obsesinya dari penjaga tulang naga di tubuhnya yang diinginkan? Itu diungkapkan dengan bantuan pertanyaan dari mulut Xiao Yan. Pemenang atau pecundang? Selama aku hidup sampai akhir, pemenangnya adalah aku. Wajah Long Nixian sedikit galak, bahkan jika kamu tahu masalah ini, apa yang akan terjadi? Bagaimana menurutmu? Selama aku membunuh kalian semua, tidak akan ada yang tahu tentang hal itu, dan aku masih bisa menjadi pahlawan di dunia dan dihormati oleh semua orang. Mengatakan hal seperti itu sekarang, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu benar-benar masih memiliki kekuatan yang kamu miliki di masa jayamu, tidak perlu menghabiskan begitu banyak upaya untuk merebut tubuh dan menyiapkan umpan untuk menarik begitu banyak orang-orang. Aku khawatir kamu sudah mengambil tindakan sejak lama. Apakah orang itu telah membungkammu? Meski begitu, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan anak nakal sepertimu. Long Nixian mencibir, sidik tangannya berubah, dan cincin gioknya berdering, di tangannya menyala dengan darah lagi. Lingkaran cahaya dengan cepat menyebar dari cincin giok dan terbang menuju Xiao Yan. Melihat lingkaran cahaya berdarah datang ke arah mereka, orang-orang di arah Xiao Yan juga dengan cepat mundur ke samping, karena takut terlibat di dalamnya. Mereka dapat dengan jelas melihat nasib menyedihkan dari orang-orang yang terlibat dalam cahaya tersebut, namun Xiao Yan tidak panik karena serangan cahaya berdarah itu. Dia hanya melihat bahwa dia membuka telapak tangannya dengan ringan, dan tirai cahaya transparan muncul, yang ternyata adalah cahaya berdarah yang mengancam turun. Apa itu? Semua orang terkejut. Mereka tidak melihat jimat batu yang tampak misterius di telapak tangan Xiao Yan. Mereka hanya tahu bahwa cincin giok di tangan Zhong yang sepertinya adalah benda suci harta karun. Pria misterius ini, sebenarnya punya cara untuk menahan serangan benda suci. Sepertinya cincin giokmu tidak sekuat yang kamu kira. Xiao Yan memandang Long Nixian, yang terlihat sedikit jelek, dan terkekeh. Tirai cahaya yang tampak lemah secara alami adalah cahayanya dari langit oleh Suandalu hanyalah batu leluhur sebelumnya, secara alami tidak akan mampu menahan erosi lingkaran cahaya berdarah. Namun, batu leluhur saat ini telah berhasil berevolusi menjadi benda suci, dan kekuatannya juga meningkat pesat, begitu pula bisa menolak cincin darah aneh itu. Apa menurutmu kamu bisa berbicara omong kosong tentangku hanya dengan memblokir seranganku dengan benda suci? Mata Long Nixian menjadi sangat dingin, dan dia melihat sinar cahaya tiba-tiba melayang di atas cincin darah,
dan di antara itu di dalam cahaya, Xiaoyan merasakan energi yang sangat kaya, yang sepertinya diubah dari daging dan darah yang telah ditelan sebelumnya. Sinar cahaya itu mengalir ke tubuh Long Nixian, menyebabkan kekuatannya, yang awalnya berada di alam kesempurnaan kelas 9, melonjak dengan cepat. Dia bukanlah orang berpangkat rendah biasa. Apakah ini puncak dari bumi tertinggi? Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka orang ini benar-benar memiliki tangan seperti itu. Tanpa dia, kekuatan semacam ini memang dapat menyapu semua orang kuat di dunia rahasia ini. Bagaimanapun, bumi tertinggi dan kesenjangan antara 9 tingkat kesempurnaan sudah sangat besar, belum lagi Long Nixian masih berhubungan dengan tingkat tertinggi di tingkat atas. Namun, bagi Xiaoyan, selama naga Nixian ini belum mencapai alam tertinggi surgawi yang sebenarnya, hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Yang tertinggi di bumi secara alami merupakan musuh yang tak tertahankan bagi yang tertinggi kelas 9 biasa, tetapi di Xiao Matayan, tidak terkalahkan. Dia melirik ke arah Qinwaner dan yang lainnya di lapangan dan berkata, "Semuanya, sebaiknya kamu segera pergi dari sini, kalau tidak dia tidak akan membiarkanmu pergi nanti." Yang lain juga buru-buru setelah sadar kembali, dia buru-buru berlari menuju pintu keluar. Setelah beberapa saat, hanya Xiaoyan dan Long Nixian yang tersisa di lapangan. "Apakah kamu pikir mereka bisa melarikan diri? Jangan khawatir, setelah aku berurusan denganmu, aku tidak akan membiarkan satu pun dari mereka pergi." "Cih, kamu membuatnya terdengar seolah-olah kamu bisa menghadapiku," dengan lembut. Dia bertepuk tangan dan berkata, "Jika kamu bisa mempertahankan tingkat kekuatan ini, mungkin aku akan sedikit iri padamu, tapi sayang sekali tubuhmu sepertinya tidak mampu menahan kekuatan tingkat tertinggi bumi selama ini, lama sekali." Mendengar ini, wajah Long Nixian juga berubah sedikit jelek. Xiaoyan benar, tubuh Zong yang hanya berada pada tingkat tertinggi sempurna kelas 9. Meskipun dia juga tubuh binatang dewa, dia tidak tahan sama sekali. Kekuatan ini hanya bertahan beberapa tarikan napas, dan beberapa noda darah muncul di kulitnya. Jika dia bertarung dalam waktu lama, dia takut tubuhnya tidak akan mampu menahannya dan roboh terlebih dahulu. Biarpun tubuhku tidak bisa mempertahankan kekuatan ini, itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu." Long Nixian berhenti berbicara omong kosong. Dia mengambil langkah maju dan dengan cepat muncul di depan Xiaoyan, dan membidiknya dengan satu telapak tangannya. Dia menamparkan dadanya, tapi yang tidak dia duga adalah telapak tangannya langsung menembus tubuh Xiaoyan. Bagaimana mungkin? Long Nixian tertegun sejenak, dan dengan cepat berbalik, hanya untuk melihat tubuh Xiaoyan muncul dengan aneh dalam posisi tidak jauh darinya hanyalah bayangan, tapi inilah yang Long Nixian tidak bisa pahami. Yang terakhir hanyalah yang tertinggi tingkat 9. Bagaimana dia bisa menghindari serangan dari yang tertinggi tingkat rendah? "Ku bilang, kamu tidak bisa menyelesaikanku." Xiaoyan menelan pil iblis hati ke dalam mulutnya dan mengaktifkan lambang klannya. Sekarang dia telah mencapai kondisi sempurna dari kelas 9 tertinggi, dan dia dilengkapi dengan lambang klan. Dengan meningkatnya kondisi iblis batin semu, kekuatan dangkalnya saja sudah dianggap tertinggi, belum lagi kekuatan tempurnya jauh melebihi levelnya sendiri. Hanya saja cepat, apa yang bisa dibanggakan? Long Nixian berbalik lagi dan melambaikan telapak tangan energi raksasa yang tak terhitung jumlahnya dari udara tipis. Xiaoyan mendengus dingin, dan penguasa Xuanzong dengan cepat muncul di telapak tangannya. Liu Heiyu tubuh penggaris kemudian dilepaskan, menghalangi semua jejak telapak tangan energi itu. Dan ketika jejak telapak tangan energi itu semuanya diblokir oleh Xiaoyan, bayangan penguasa di langit tumpang tindih pada saat ini. Kemudian, nyala api yang cemerlang menutupi tubuh penguasa, dan Xiaoyan menebas dengan satu kaki dan berbalik menjadi pedang cahaya bulan sabit yang sangat besar, dan menembak ke arah Long Nixian, penguasa gelombang pemakan api. Boom! Meskipun Long Nixian juga menggunakan sihir untuk melawan tepat waktu, dia masih dihadang oleh Xiaoyan yang sangat terkejut dengan gerakan ini. Dia melangkah mundur berulang kali. Ketika dia berdiri teguh, matanya tidak bisa tidak menunjukkan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar bisa menggunakan kekuatan tertinggi kelas 9. Dia telah mencapai tingkat tertinggi bumi dan terpaksa mundur. Bahkan jika anak ini memiliki metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya, mustahil baginya untuk meningkatkannya dengan begitu mengerikan. Sepertinya orang ini hampir mencapai level tertinggi. Jika tidak, mustahil untuk tidak terluka oleh gerakan itu.
Sementara Long Nixian adalah terkejut, Xiaoyan bisa dibilang memiliki penilaian yang lebih akurat terhadap kekuatan Long Nixian. Meskipun dia baru saja memukul mundur Long Nixian dengan satu kaki, sebenarnya itu tidak membahayakan dirinya sama sekali malu. Itu saja. Namun, kekuatan semacam ini berada dalam jangkauan yang bisa ditangani Xiaoyan, dan Xiaoyan tidak perlu mengalahkannya. Dia hanya perlu menyeretnya sampai tubuhnya tidak dapat lagi menahan energi dari Yang Maha Tinggi menggunakan Flame Points untuk setelah Devouring Wave Ruler, dia tidak terus menyerang, tetapi terus menggunakan langkah penguburan teratai iblis untuk menghindari serangan Long Nixian. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak noda darah muncul di tubuh Long Nixian, yang juga berarti bahwa tubuh yang diambilnya telah mencapai batasnya. Dia melihat ke arah Xiaoyan di seberangnya, ekspresinya juga sangat ganas. Apakah kamu hanya bersembunyi saja seperti tikus? Jika kamu memiliki kemampuan, berhenti dan lawan aku secara langsung. Keterampilan memprovokasimu benar-benar tingkat rendah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku menerima tawaranmu. Juga sedikit terkejut, dan kemudian dia sepertinya menyadari sesuatu, dan dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Xiaoyan juga sedikit mengubah sidik jarinya, dan melihat bahwa Long Nixian berada dalam radius puluhan ribu kaki sinar cahaya ilusi yang tak terhitung jumlahnya terjalin satu sama lain di udara, dan akhirnya menyebar, tampak seperti susunan cahaya yang sangat besar. Arai spiritual, melihat cahaya di sekelilingnya, wajah Long Nixian sedikit jelek. Dia bisa merasakan bahwa skala susunan spiritual ini sangat besar, dan itu pasti jauh melampaui susunan spiritual tingkat surgawi biasa. Fluktuasi yang berasal dari susunan cahaya, itu mungkin dapat dianggap sebagai susunan spiritual tingkat master. Formasi spiritual ini persis dengan gulungan formasi yang dia minta agar dilelang oleh Qin Wan'er di rumah lelang. Ini disebut, formasi penyegelan iblis 5 orang suci, melawan musuh. Dia melakukannya namun, dia sudah tahu bagaimana mengaturnya. Meskipun formasi spiritual ini adalah formasi spiritual tingkat surga, itu cukup kuat untuk menghadapi beberapa makhluk tertinggi tingkat rendah untuk menghadapi Long Nixian. Itu hanya formasi spiritual, apakah kamu pikir kamu bisa menghadapiku? Long Nixian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa meskipun master formasi spiritual dapat menekan orang kuat dengan level yang sama, tapi dia bukan Earth Supreme tingkat rendah biasa. Formasi spiritual Xiaoyan hanya bisa menangani beberapa Earth Supremes biasa. Akan terlalu aneh untuk mengandalkannya untuk menangani dirinya sendiri. Saya ingin melihat metode lain apa yang Anda miliki setelah saya menghancurkan susunan spiritual Anda. Long Nixian mendengus dingin lagi, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya mengatur susunan spiritual? Xiaoyan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Saat sidik jarinya berubah, susunan cahaya memadat dan terbentuk lagi, dan akhirnya mengelilingi Long Nixian. Langkah pemakaman, pelariannya yang tampaknya memalukan sebelumnya sebenarnya adalah persiapan untuk menyiapkan formasi spiritual. Ini, apakah itu juga formasi spiritual? Long Nixian terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar akan mengatur begitu banyak formasi spiritual pada saat yang sama ketika dia mengatur susunan spiritual itu sebanding dengan tingkat master. Dilihat dari fluktuasinya, formasi spiritual ini adalah jenis formasi spiritual tingkat surga yang dapat dengan mudah membunuh makhluk tertinggi kelas 9 biasa. Dengan level anak ini, bagaimana mungkin mengatur begitu banyak formasi spiritual? Long Nixian tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan marah. Anda harus tahu bahwa meskipun kekuatan formasi spiritual sangat kuat, kekuatan spiritual yang dikonsumsinya pasti tidak murah. Dia bisa merasakan dapat disimpulkan bahwa kekuatan Xiaoyan hanya pada level ke-9, dan tidak mungkin untuk mendukung begitu banyak formasi spiritual. Untuk mengatur begitu banyak formasi spiritual tingkat tinggi pada saat yang sama, hanya kekuatan spiritual tingkat bumi tertinggi yang dapat melakukannya, kecuali jika itu ditumpuk dengan cairan spiritual tertinggi dalam jumlah besar, tetapi dia tidak melihat adanya fluktuasi dalam cairan spiritual tertinggi sama sekali, dan dia masih tidak tahu bagaimana Xiaoyan berhasil menghindari persepsinya dan mengatur begitu banyak formasi spiritual. Secara alami, dia tidak akan memperhatikan hanya satu formasi spiritual tingkat surga tingkat tinggi, tetapi jika lusinan formasi spiritual tingkat surga tingkat tinggi mengepungnya, bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi pun mungkin akan merasakan kulit kepalanya mati rasa, terutama di formasi spiritual ini. Di antaranya,
Ada juga formasi spiritual yang sebanding dengan level master. Formasi semacam ini cukup untuk membuatnya merasakan ancaman nyata. Apakah kamu tidak terlalu suka memecahkan formasi? Kalau begitu aku akan membiarkanmu menghancurkannya. Xiao Yan mencibir, lalu mengetukkan jarinya dengan ringan ke dalam kekosongan, dan kemudian, formasi cahaya diaktifkan pada saat yang sama. Puluhan ribu sinar cahaya terbang keluar dari susunan cahaya itu dan terbang menuju Long Nixian. Arai penyegel iblis 5 orang suci, mulai. Formasi awan yang mengalir, mulai. Arai pembunuh tertinggi dunia bawah, mulai. Arai roh hantu 9 neter, mulai. Susunan spiritual yang menakutkan disertai teriakan rendah Xiao Yan terdengar, dan lampu menyala satu demi satu. Lusinan formasi spiritual tingkat surga beroperasi pada saat yang sama. Skalanya sangat besar, bahkan jika Long Nixian ingin menghindarinya, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Pada tingkat ini, itu luar biasa. Di bawah formasi spiritual, bahkan Earth Supreme yang sebenarnya pasti tidak akan selamat. Meskipun profesi Master Formasi Spiritual mungkin sedikit tidak berguna dalam pertempuran, selama waktu persiapan yang diberikan cukup, profesi tersebut dapat meledak dengan kekuatan tempur mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada orang kuat dengan pikiran normal yang akan memilih untuk menghadapi orang yang telah berbuat cukup banyak. Mempersiapkan Master Formasi Spiritual tingkat tinggi. Meskipun dalam keadaan normal, lawan tidak akan pernah memberikan waktu untuk mengatur formasi spiritual, langkah penguburan teratai iblis Xiao Yan dapat menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Formasi spiritual yang diatur oleh Xiao Yan ini dibeli dari Istana 9 Neter oleh Xiao Yan untuk mengubah langkah pemakaman teratai iblis. Beberapa di antaranya diperoleh dari tangan orang-orang yang dia bunuh selama periode ini. Saya juga telah mempelajari semua bentukan spiritual ini, jadi secara alami saya memiliki kemampuan untuk mengatur semuanya. Secara alami, satu formasi spiritual tingkat surgawi tidak akan dianggap serius oleh tertinggi bumi, tetapi dengan begitu banyak formasi yang tumpang tindih, kekuatannya cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, dan Long Nixian sangat sengsara dikepung oleh formasi spiritual. Yang paling mengkhawatirkannya adalah arai penyegel setan 5 orang suci. Meskipun kekuatannya telah mencapai tingkat puncak dari tingkat tertinggi yang lebih rendah, tetapi itu ditingkatkan secara paksa dengan melahap daging dan darah, dan tubuhnya masih sekuat tingkat ke-9. Tertinggi, jika dia dipukul oleh orang lain. Jika terkena, saya khawatir itu akan hancur berkeping-keping di tempat. Penjaga roh jahat, menghadapi serangan Xiao Yan, Long Nixian mengertakkan gigi, dan segel di tangannya berubah dengan cepat, dan kekuatan spiritual dari puncak tertinggi tiba-tiba mereka berkumpul. Bersama-sama, dan lingkaran cahaya berdarah di tangannya dengan cepat terbuka, dan akhirnya berubah menjadi bola cahaya berdarah besar, menyelimuti dirinya di dalamnya. Jelas, bahkan dia merasakan bahaya dalam serangan Xiao Yan, jadi dia menggunakan kekuatan benda suci untuk mengerahkan pertahanan terkuat yang bisa dia tunjukkan dalam kondisinya saat ini. Namun, bola cahaya pertahanannya baru saja terbentuk, sebuah teratai yang agak ilusi tiba-tiba membungkusnya di dalamnya. Itu adalah formasi teratai iblis milik Xiao Yan. Namun, formasi yang diciptakan oleh Xiao Yan di benua Doqi bukan lagi sekadar formasi spiritual tingkat bumi. Melalui upaya dan transformasi Xiao Yan yang tak henti-hentinya, kekuatannya dapat dianggap sebagai formasi spiritual tingkat Grandmaster sejati arai penyegelan iblis 5 orang suci, dan ini juga merupakan langkah kunci dalam operasi pengepungan dan pembunuhan susunan spiritual ini. Formasi kuno langit dan bumi, Ni. Ketika formasi teratai iblis membungkus perisai pelindung Long Nixian, susunan cahaya seperti suatu zat tiba-tiba melayang keluar, dan kemudian seberkas cahaya abu-abu putih sebesar ibu jari muncul darinya, susunan cahaya. Sinar paling tengah bersinar dan mendarat di perisai pelindung. Formasi Qiankun kuno adalah formasi yang diciptakan oleh leluhur Fu. Meskipun leluhur Fu hanya berada pada level tertinggi, formasi yang ia ciptakan paling banter merupakan formasi karakter spiritual untuk berkoordinasi dengannya. Formasi Pan itu juga merupakan salah satu benda suci langit dan bumi. Sebelumnya diperkuat dengan batu dewa yang ditempa dan menjadi benda suci setingkat. Formasi Qiankun kuno sendiri tidak memiliki banyak kekuatan di dunia yang luas, namun dengan bertambahnya piringan formasi yang telah berevolusi menjadi level benda suci, kekuatannya seperti ikan mas yang melompati gerbang naga, langsung mencapai level objek suci. Level Grandmaster, level ini, cukup untuk menimbulkan ancaman bagi bumi tertinggi.
Kekuatan korosif dari formasi teratai iblis itu sendiri dan kekuatan dekomposisi yang dihasilkan oleh pembalikan formasi Qian Kun kuno dengan cepat menghilangkan perisai energi yang dipasang oleh Long Nixian. Segera setelah itu, puluhan ribu sinar spiritual seperti kekerasan seperti hujan meteor, mereka dengan keras membombardir perisai energi. Pertahanan yang dipadatkan oleh upaya dari puncak tertinggi tingkat rendah tampaknya goyah dalam sekejap, dan ada risiko pecah kapan saja. Dan gelombang serangan ini hanyalah ronde pertama. Xiao Yan memandang Long Nixian, yang berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri, dan terus mendorong formasi spiritual yang kental secara ekstrim dari apa yang dia lihat di depannya. Setelah adegan ini, dia langsung linglung, bahkan dengan bantuan formasi spiritual, yang tertinggi kelas 9 tidak akan pernah bisa memaksa yang tertinggi di dunia untuk melakukan ini, melangkah. Ketika dia menggunakan formasi spiritual untuk mengepung Long Nixian, Xiao Yan merasa sedikit beruntung. Untungnya, laut tertingginya telah berevolusi menjadi Qinglian penciptaan, yang tidak kalah dengan bumi tertinggi dalam hal penyimpanan kekuatan spiritual sangatlah mustahil untuk membentuk begitu banyak formasi spiritual sekaligus. Menghadapi pengepungan dan penindasan banyak formasi spiritual, mata Long Nixian juga menjadi merah. Sebagai hasil dari penggunaan kekuatan spiritualnya untuk mengerahkan pertahanan, tubuhnya semakin banyak retak, dan jelas bahwa dia telah mencapai telah melampaui batas tubuhnya, dan meskipun dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya dengan kapasitas penuh, masih terdapat retakan pada perisai pelindung yang dia atur, itu tidak akan bertahan lama dalam kondisi seperti ini. Melihat perisai pelindungnya akan pecah, sidik jari Long Nixian juga berubah. Tubuhnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut darah yang menyebar ke seluruh langit. Gelombang tiba-tiba mengalir menuju sarkofagus di samping. Xiao Yan segera mengambil tindakan untuk menghentikannya, namun kecepatan gelombangnya lebih cepat dari Xiao Yan. Oleh karena itu, dia bergegas keluar dari jaring yang dipasang oleh Xiao Yan dan langsung tenggelam ke dalam sarkofagus. Seiring berjalannya waktu, garis spiritual pada sarkofagus juga sepenuhnya memudar, dan aura kuat seperti naga raksasa perlahan bangkit darinya. Ini benar-benar merepotkan. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan sedikit mengernyit. Energi yang dihasilkan oleh penghancuran diri dari Supreme level rendah sudah cukup untuk menghancurkan segel yang sudah goyah yang ditinggalkan oleh Dewa Naga. Perkiraannya, kekuatan Long Nixian sendiri juga akan terpengaruh, karena metode membuka segel ini jelas bukan solusi optimal. Jika tidak, orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri sejak lama. Nak, kamu benar-benar membuatku kesal. Sarkofagus terbuka dengan cepat, dan tubuh Long Nixian perlahan keluar darinya. Tapi wajahnya terlihat sangat jelek, sungguh memalukan dan terhina dipaksa sampai ke titik ini oleh seorang anak muda yang bahkan bukan yang tertinggi di bumi. Selain itu, rencana awalnya adalah menyedot daging dan darah semua orang yang hadir. Dalam hal ini, segelnya tidak hanya akan rusak, tetapi kekuatannya juga akan dikembalikan ke tingkat penguasa surgawi gangguan. Dia hanya bisa memilih untuk memaksa. Setelah melepaskan segelnya, kekuatannya tidak sekuat yang diharapkan. Dia hanya pulih ke tingkat kesempurnaan tertinggi, yang jauh dari rencananya. Sebagai imbalannya, aku akan mematahkan tulangmu sedikit demi sedikit. Long Nixian tertawa dengan ganas, dan kemudian, lapisan cahaya perak menyala dari tubuhnya, dan kemudian, dia melihat bahwa dia ditutupi oleh asap, dan tangannya berubah menjadi sepasang cakar naga yang tajam. Sepasang sayap naga dan ekor naga bahkan terentang dari belakang. Apakah ini bentuk binatang sucinya? Murid Xiao Yan sedikit menyusut. Dia bisa merasakan bahwa setelah berubah menjadi bentuk ini, kekuatan Long Nixian meningkat ke tingkat lain. Bukanlah wujud binatang dewa yang terakhir, seharusnya ada semacam kekuatan magis super, tapi tidak peduli apa itu bukanlah kabar baik bagi Xiao Yan. Setelah memasuki kondisi ini, meskipun Long Nixian belum sepenuhnya pulih ke level tertinggi surgawi, dia masih dapat dianggap setengah langkah menuju level tertinggi surgawi. Kekuatan semacam ini jauh lebih kuat daripada Long Fan yang dia temui sebelumnya. Hampir tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya, apalagi Xiao Yan, yang bahkan belum menembus level Earth Supreme. Terlihat bahwa Long Nixian saat ini sangat membenci Xiao Yan. Alasan mengapa dia memilih menggunakan formulir ini adalah untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang, dan ingin menyingkirkan Xiao Yan secepat mungkin sebelum mengejar orang lain. Jika dia menunggu orang lain menyebarkan beritanya, yang menunggunya pasti akan menjadi bencana. Naga meraung, dia dengan cepat menerkam Xiao Yan.
Serangan kekuatan penuh dari tertinggi surgawi setengah langkah tidak dapat dirasakan bahkan oleh kekuatan jiwa Xiaoyan. Melihat sosok spesifiknya, Xiaoyan tidak segan-segan meledakkan semua formasi spiritual Tianpin yang telah dia dirikan. Faktanya, jika itu adalah yang tertinggi kelas 9 biasa, tidak mungkin untuk membuat gerakan apapun di bawah tekanan spiritual dari yang tertinggi setengah langkah. Namun, kekuatan Xiaoyan sendiri jauh melebihi tingkat tertinggi di alam rahasia 9 neter, jadi dia dengan enggan mengambil beberapa tindakan, dan kemampuan bergerak jangka pendek ini adalah kunci untuk berurusan dengan Long Nixian. Badai energi dahsyat yang dihasilkan ketika susunan spiritual meledak langsung menutupi tubuh Xiaoyan, dan kemudian dia dengan cepat masuk ke makam langit, dan kemudian dengan cepat mengeluarkan mutiara roh naga dan meletakkannya di mutiara roh naga ketika fluktuasi yang terkandung menyebar. Penjaga tulang naga, yang matanya masih merah, tiba-tiba terdiam dan berbalik untuk melihat ke arah Xiaoyan. Segera setelah itu, penjaga tulang naga muncul dari udara tipis, dan niat bertarung mereka bergabung satu sama lain, yang sebenarnya secara langsung mengisolasi tekanan spiritual yang dipancarkan oleh Long Nixian. Ketika Long Nixian melihat ketika kerangka berbentuk naga ini terlihat, mereka tercengang sesaat, dan kemudian ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Ini adalah penjaga tulang naga. Ya, itu adalah penjaga tulang naga yang dikhianati olehmu dan dibuat oleh tanganmu sendiri, muncul. Sekarang dia dikelilingi oleh penjaga tulang naga di tengah. Dengan perlindungan dari penjaga tulang naga ini, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan Long Nixian makam lagi kapan saja. Dengan perlindungan makam surgawi, bahkan kekuatan tertinggi surgawi tidak dapat melakukan apapun padanya. Pantas saja kamu tahu begitu banyak rahasia. Ternyata kamu punya penjaga tulang naga. Menurutku Long Fan seharusnya memberitahumu hal-hal itu, kan? Long Nixian fokus pada kerangka terbesar di lapangan mendengus dingin dan berkata, tapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bersaing denganku dengan benda ini? Kamu akan tahu jika kamu bisa bersaing denganku setelah kamu mencobanya. Xiaoyan berkata dengan tenang, dan dengan ringan mencetak sidik jarinya, lalu, niat bertarung yang kuat muncul dari tubuh penjaga tulang naga pada saat yang sama. Mereka terjalin satu sama lain di udara, dan akhirnya berubah menjadi naga ilusi yang tergantung di langit, menghadap Long Nixian mengeluarkan suara diam mengaum. Naga raksasa ini sama dengan penjaga tulang naga di lapangan, ia juga berbentuk kerangka, dan pada kerangkanya terdapat pola perang yang padat. Jika dihitung dengan cermat, jumlahnya mendekati puluhan juta. Naga itu berjatuhan, sementara itu, ruang di sekitarnya terus-menerus runtuh, dan tekanan mengerikan yang cukup untuk membuat yang tertinggi surgawi pun merasa terancam perlahan-lahan menyebar. Naga raksasa ini merupakan roh semangat juang yang dipadatkan oleh penjaga tulang naga. Xiaoyan mampu mengalahkannya dengan mengandalkan warisan ingatan Long Fan dan perlindungan mutiara roh naga, ditambah dengan kekuatan jiwa kuat milik Xiaoyan sendiri itu. Aku khawatir bahkan Long Fan sendiri tidak menyangka Xiaoyan benar-benar bisa melakukan ini. Merasakan tekanan mengerikan yang berasal dari tulang naga, wajah Long Nixian juga menjadi sangat jelek. Jika dia masih dalam kondisi prima, dia secara alami tidak akan takut pada penjaga tulang naga ini, tapi sekarang dia baru saja membuka segelnya, kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Mungkin sangat sulit untuk mengalahkan penjaga tulang naga yang telah memadatkan semangat bertarung. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, kamu bahkan belum menembus bumi tertinggi, jadi tidak mungkin untuk memadatkan semangat juang di tingkat puluhan juta garis. Long Nixian adalah seorang surgawi bagaimanapun juga, keberadaan tingkat tertinggi, dan penglihatannya sangat kejam, sehingga dia bisa melihat kekurangan Xiaoyan dalam sekejap. Tidak peduli betapa berbakatnya Xiaoyan, kekuatannya sendiri hanya dimiliki oleh tertinggi kelas 9. Tidak peduli seberapa kuat pikirannya, karena keterbatasan kekuatannya sendiri, tidak mungkin untuk mengerahkan kekuatan pada puncaknya, apalagi mencapai tingkat yang mengancam situasi tertinggi surgawi, jadi dia pasti menggunakan kekuatan eksternal untuk mencapai ini. Setelah memikirkan hal ini, Long Nixian juga menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, saya pikir, bahkan jika Anda menggunakan beberapa cara untuk mengendalikan sementara pelindung tulang naga ini, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Selama setelah ini jangka waktu tertentu, kamu akan kehilangan kekuatan bertarung, dan akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Aku hanya tidak tahu berapa lama kamu bisa bertahan. 5 menit, atau cukup, untuk berurusan denganmu, berkata dengan tenang. Dia tidak berniat berbicara omong kosong dengan Long Nixian, dan segera mengaktifkan roh perang naga tulang untuk menyerang.
Naga kerangka raksasa itu meraung ke langit, membuka mulutnya, dan menyembur dengan cepat roh bergegas menuju Long Nixian di bawah. Long Nixian tampak terkejut, dan segel tangannya berubah dengan cepat, dan kekuatan spiritual yang agung melonjak, dan akhirnya berubah menjadi cakar naga putih dengan ukuran ratusan ribu kaki, dan kemudian langsung bertabrakan dengan api. Ketika keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang dahsyat segera menyebar. Sebelum gelombang kejut menghilang, tulang naga di langit dengan cepat mengayunkan ekornya, langsung meninggalkan naga itu di tempatnya muncul dari tubuhnya, menembak ke arah Long Nixian seperti hujan lebat. Long Nixian segera melepaskan topeng perak bundar untuk memblokir taji tulang. Namun, taji tulang itu terlalu padat. Setelah penembakan berulang kali, topeng itu dengan cepat terhempas mengaum, cakar tulang terulur dari udara dan menghancurkan perisai cahaya dengan satu genggaman. Bajingan, Long Nixian tidak menyangka serangan Xiao Yan begitu sengit. Dalam waktu kurang dari 2 atau 3 menit, dia dipukuli hingga sangat memalukan. Jutaan tanda adalah semangat niat sudah cukup untuk menghadapi penguasa surgawi. Jika Long Nixian bukan tubuh binatang dewa, dan ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mengendalikan semangat niat perang, dia pasti sudah menjadi miliknya, ditekan dengan lebih menyedihkan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut dengan semangat juangmu? Setelah dipaksa melarikan diri karena malu oleh roh perang naga tulang, Long Nixian juga meraung, dan kemudian, ada kilatan cahaya, dan segenggam perak, pedang panjang tiba-tiba muncul, dan dengan satu serangan, pedang itu menghancurkan tulang taji yang ada di langit. Bentuk pedang panjang ini sangat sederhana, ada garis-garis aneh yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuh pedang. Garis-garis itu bersatu membentuk naga terbang yang berkelok-kelok. Ini adalah ekspresi Xiao Yan sedikit mengembun. Pada pedang perak, dia bisa mendeteksi gelombang yang sangat kuat. Gelombang itu jauh melebihi level benda suci biasa. Apakah itu benda suci yang tiada taraf? Melihat pedang perak di tangan Long Nixian, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya tangannya. Meskipun benda-benda semacam ini juga telah berevolusi ke tingkat benda suci, mereka paling banter adalah benda suci tingkat rendah. Namun, yang ada di tangan Long Nixian adalah benda suci tiada taraf yang jauh lebih kuat daripada benda suci tingkat tinggi. Tidak heran kalau itu bisa dihancurkan dengan satu serangan. Harta karun tingkat ini memiliki bonus besar bagi orang-orang kuat di tingkat ini. Bahkan yang kuat dari tertinggi surgawi akan bersemangat. Ini menunjukkan betapa kuatnya mereka. Dengan kekuatan Long Nixian, dia setengah langkah di atas tertinggi surgawi dengan benda suci yang tiada taranya, yang cukup untuk menyaingi yang tertinggi surgawi yang sebenarnya. Tidak mudah bagi semangat juang yang diinkarnasi oleh penjaga tulang naga untuk menekan Long Nixian seperti sebelumnya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, saya harus menemukan cara untuk menyingkirkan pedang perak itu, setidaknya untuk membuatnya tidak efektif dalam waktu singkat. Untungnya, sebelum tindakan ini, Xiao Yan telah melakukan semua persiapan, termasuk persiapan jika Long Nixian memiliki benda suci. Jimat leluhur waktu, hentikan. Sidik tangan Xiao Yan sedikit berubah, dan gelombang aneh menyebar, langsung menyebabkan Long Nixian, yang hendak melancarkan serangan, berhenti di tempatnya. Ini adalah salah satu kartu truf yang disembunyikan Xiao Yan sejak dia naik ke dunia 1000 besar, jimat leluhur waktu yang dia kental dengan tangannya sendiri. Namun, setelah tiba di dunia 1000 besar, efek dari leluhur waktu jimat tidak bisa statis seperti di benua Doki. Seluruh benua sangat menakutkan, dan konsumsi penggunaannya bahkan lebih besar. Dalam keadaan normal, jimat leluhur waktu Xiao Yan tidak mungkin berpengaruh pada yang tertinggi surgawi. Jika Long Nixian tidak baru saja membuka segelnya dan masih dalam kondisi lemah, dan kekuatan jiwa Xiao Yan telah mencapai tingkat yang sebanding dengan, yaitu kesempurnaan agung. Ke tingkat tertinggi, jika tidak, sangatlah mustahil untuk menghentikan Long Nixian, tetapi meskipun demikian, itu hanya dapat berhenti sejenak, tetapi momen ini sudah cukup untuk Xiao Yan. Dengan lambaian lembut telapak tangan Xiao Yan, pedang panjang perak di tangan Long Nixian segera menghilang dari tangannya. Hanya ketika diam, benda suci tak tertandingi ini tidak lagi berada dalam kendali Long Nixian. Keheningan menggunakan kekuatan jimat leluhur luar angkasa untuk mengumpulkannya ke makam langit dari kejauhan. Namun, setelah menyelesaikan langkah ini, wajah Xiao Yan menjadi lebih pucat. Jelas, jika dia ingin menghentikan orang kuat setingkat ini, konsumsinya masih akan sangat besar. Jika itu adalah kekuatan spiritual, saya khawatir Xiao Yan akan langsung diperkosa. Sialan, Long Nixian juga sadar dan mengumpat dengan marah.
Yang tidak dia duga adalah Xiaoyan benar-benar bisa membuatnya kehilangan senjatanya, dan saat berikutnya, taji tulang yang bertarung itu ditembakkan lagi. Mereka berkumpul bersama, di udara, membentuk pisau tulang besar, dan menebas ke arah Long Nixian, pisau pemecah naga tulang. Kekuatan pemotongan dari pisau tulang itu begitu menakjubkan sehingga bahkan Long Nixian tidak bisa menahannya terkena pukulan keras. Dia buru-buru bersembunyi ke samping, tetapi di bawah kendali Xiaoyan, pisau tulang itu sepertinya memiliki mata, mengejar Long Nixian dari dekat. "Sialan, jangan berpikir aku takut padamu." Long Nixian meraung, dan kemudian, gelombang besar kekuatan spiritual menyebar dari tubuhnya, dan akhirnya mengembunkan kepala tanpa ukuran di udara naga spiritual, yang lebih rendah dari roh perang naga tulang, meraung ke arah pasukan penjaga tulang naga. Naga meneriakkan rahasia menundukkan iblis. Orang ini benar-benar membuat raungan naga untuk menundukkan iblis. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Dia telah mendengar nama raungan naga untuk menundukkan iblis dari mulut Long Fan lebih kuat. Ia melampaui kekuatan magis biasa dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan 36 kekuatan magis yang tiada taraf. Xiaoyan belum melihat betapa kuatnya 36 kekuatan magis yang tak tertandingi, tetapi menilai dari fluktuasi naga spiritual, itu memang lebih dari sedikit lebih kuat daripada tinju pengorbanan iblis yang dia dapatkan. Dan kekuatan magis dari sakrifis Demon Fist dapat membuat setengah langkah Heavenly Supreme dan Heavenly Supreme mati bersama. Bukan tidak mungkin kekuatan magis tiada taraf yang lebih kuat darinya, bahkan jika itu benar-benar dapat melompati dan membunuh Heavenly Supreme. Jika kekuatan magis yang kuat ini digunakan, itu mungkin benar-benar dapat menghancurkan semangat juang yang telah dia kental. Namun, Xiaoyan tidak akan membiarkan ini terjadi. Dia telah menyinggung orang ini sampai mati rumput dan membasmi masalahnya. Semangat juang penjaga tulang naga sudah menjadi pilihan terakhirnya. Jika dikalahkan, sangat mustahil baginya untuk mengalahkan Long Nixian lagi. Jadi bagaimanapun juga, dia harus menahan langkah ini, menarik napas dalam-dalam dan langsung melepaskan benda suci tiada taraf yang baru saja ia masukkan ke dalam kubur. "Kamu benar-benar bodoh karena menggunakan barang-barangku untuk melawanku." Melihat Xiaoyan mengorbankan pedang peraknya, Long Nixian juga senang menggunakan benda suci yang tak tertandingi ini untuk melawan dirinya sendiri. Tidakkah dia tahu bahwa benda suci ini telah dimurnikan sendiri sejak lama, dan dia dapat mendaur ulangnya kapan saja selama dia muncul. Meledak, tapi saat pedang perak itu terbang menuju perkemahan Long Nixian, Xiaoyan tiba-tiba membuat segel tangan, dan kemudian, benda suci yang tak tertandingi itu tiba-tiba meledak. Benda suci yang tak tertandingi berpindah tangan, dan bahkan jika dia bisa menggunakan benda suci yang tak tertandingi ini, di bawah celah kekuatan absolut ini, mustahil untuk menahan serangan lawan. Jadi Xiaoyan langsung memilih untuk membiarkan benda suci yang tak tertandingi ini mengubah pemiliknya. Benda suci meledak. Badai kekuatan spiritual yang mengerikan menyebar dengan cepat, dan secara langsung meledakkan naga kekuatan spiritual yang dipanggil oleh Long Nixian menjadi ketiadaan. Bahkan Long Nixian sendiri terkena dampak ledakan dahsyat tersebut dan menyembur dengan keras. Roh perang tulang naga di udara mengambil kesempatan untuk menukik ke bawah dan menggigit Long Nixian. Bantuan yang diberikan oleh segelintir benda suci tiada taraf kepada penguasa surgawi jelas tidak kalah dengan kekuatan magis tak tertandingi yang secara pribadi ditunjukkan oleh penguasa surgawi, dan bahkan lebih kuat lagi yang melebihi kekuatan destruktifnya, tidak terkecuali benda suci yang tiada taranya. Namun, benda suci tingkat ini terlalu langka, dan bahkan banyak orang kuat di langit tidak pernah memilikinya. Bahkan jika mereka mendapatkannya, itu akan seperti koleksi harta karun, dan tidak ada yang akan meledakkannya. Long Nixian, sebaliknya, tidak beruntung menjadi salah satu dari sedikit penguasa surgawi yang mengalami penghancuran diri dari benda suci yang tiada taranya. Terutama karena benda suci penghancur diri itu adalah miliknya, itu bahkan lebih menyedihkan dan membuatnya tertekan ingin muntah darah. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.